Assalamualaikum. Sedikit perkongsian tentang masalah jantung ya. Apalagi manusia zaman sekarang sangat banyak mengalami masalah jantung, sakit jantung, perih di dada, napas sesak, jantung berdebar, emosi mudah terganggu. Pada umumnya manusia zaman sekarang mengalami sakit mental, anxiety ataupun penyakit hati. Kenapa? Karena banyak rasa sakit hati, banyak menyimpan rasa sakit hati di dalam dada. Banyak luka-luka batin yang belum disembuhkan, trauma batin, sakit hati, tekanan batin. Karena yang selama terpendam di dalam dada, ini akan merosak kita punya saraf-saraf ya. Akan membuat pembuluh darah kita menjadi menyempit, terjadi kerusakan sel. Apabila banyak kerusakan sel di darah kita, maka sel-sel darah kita mati jadinya. Jadi timbullah kebas sana, sakit sana, kebas sini, macam-macam sensasi yang tidak menyenangkan. Dia akan menimbulkan napas kita jadi terganggu, tidak selesa ataupun tidak lapang ya. Apabila napas tidak selesa, itu bermulalah bencana ataupun neraka dalam diri ya. Neraka yang kita cipta sendiri akibat ego diri kita yang sulit memaafkan kesalahan orang, merasa diri terzalimi, merasa diri teraniaya, merasa macam-macam. Padahal orang tak menganiaya kita pun, kita sendiri yang merasa-rasa, kita sendiri yang berburuk sangka, yang was-was, sedangkan orang tidak melakukannya. Jadi penyakit was-was ini ataupun berburuk sangka ini sama dengan setan dalam diri telah menguasai pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan selalu lalai mengingat Allah. Lidahnya hanya berkata zikir, 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 tapi hatinya, pikirannya entah kemana. Jadi inilah pikiran-pikiran hati, pikiran dan juga hati yang lalai dari mengingat Allah. Hanya lidahnya yang menyebut Allah, Allah, Allah ataupun istighfar. Istighfar disebutnya tapi perbuatannya tidak diistighfarkan. Lidahnya saja istighfar, tapi perkataannya tidak diistighfarkan, perbuatannya tidak diistighfarkan. Perasaannya tidak diistighfarkan, pikirannya tidak diistighfarkan. Apa sebenarnya? Di mana sebenarnya silap kita? Kenapa penyakit mental ini sangat sulit disembuhkan? Bermacam-macam cara rawatan, macam-macam berapa kali berpuluh tahun pergi ke hospital, penyakit tidak juga sembuh. Macam-macam makan herbal tak juga sembuh. Macam-macam ruqyah, macam-macam zikir, ayat, macam-macam dibuat, tidak juga sembuh. Zikir 24 jam, sembahyang tak pernah tinggal, tapi jantungnya sakit juga, hatinya banyak penyakit. Di mana silapnya? Bukankah orang-orang yang berzikir itu, orang-orang yang selalu ingat Allah itu hatinya tenang? Lalu kenapa Anda yang sakit di luar sana? Padahal zikirnya tidak pernah putus, solatnya tidak pernah tinggal, kenapa jiwa Anda tidak tenang? Di mana silapnya? Silapnya adalah pengamalan Anda. Apa yang Anda amalkan? Untuk apa Anda mengamalkan sesuatu? Anda mengamalkan sesuatu tanpa Anda ketahui apa tujuannya. Pada umumnya manusia mengamalkan sesuatu, mengamalkan ayat ataupun zikir, mengharapkan fadilat. Apabila Anda mengharapkan fadilat, aktiflah kadam-kadam setan-setan dalam ayat tadi. Kemudian dia akan merosak pikiran Anda. Apabila pikiran Anda rosak, pikiran Anda negatif, mental Anda juga akan rosak. Otomatis lama-kelamaan akidah Anda juga akan rosak. Makin mudah meyakini hal-hal yang batil. Sehingga apabila disampaikan kebenaran kepada diri Anda, maka Anda selalu menolak. Kenapa? Di pikiran banyak sampah. Ilmu sampah. Kenapa? Terlalu mengandalkan logika pikiran yang tidak disadari dengan kesadaran. Jadi sehingga timbul keegoan, merasa benar sendiri, merasa terzalimi, merasa macam-macam merasa. Padahal orang tak melakukan. Sendiri-sendiri sebenarnya yang mencari penyakit. Diri sendiri sebenarnya yang was-was dan berburuk sangka terhadap orang. Sehingga diri sendiri jugalah yang sakit, jantung sendiri, dada sendiri yang sakit, akibatnya timbullah macam-macam penyakit. Lama-lama Anda sakit mental. Sebab itu pergi obat hospital macam-macam, orang sakit anxiety ini sulit sembuh. Kenapa? Karena pikirannya tidak dipulihkan, dirubah, mentalnya tidak dirubah. Selagi pola pikir itu tidak dirubah, mentalnya tidak dirubah, selagi itu penyakitnya berkepanjangan.
Walaupun dia berobat kemana-mana, mungkin dia merasa sudah sehat, sudah baik, oke, itu baru baik sekejap, tapi dia tidak akan kekal. Coba saja. Sekiranya Anda, emosi Anda, oke, mungkin Anda sudah berobat kemana-mana, oke, sudah merasa, sudah yakin itu sudah sembuh. Oke, boleh kita tes kalau itu betul-betul sembuh ya. Pada umumnya manusia berobat, mencari obat hanya menyembuhkan tubuh, penyakit tubuh, tapi tidak memperbaiki penyakit mental. Jadi mungkin Anda sudah berobat, merasa sudah sehat, oke, betul, tak apa, tapi tunggu, tapi hanya kalau sekiranya Anda hanya mengobati penyakit tubuh, dia tidak akan berkekalan. Kenapa? Coba saja tanya diri Anda, apabila emosi Anda terganggu, secara otomatis jantung Anda mula perih, sakitnya datang, kemudian perut Anda mula berputar seperti diputar macam rasa nak mati, angin sampai berputar di dada, sampai ke tulang belakang, sampai dia tertonggeng-tonggeng, angin tak keluar. Kenapa? Sendiri penyakit. Emosi tadi, pikiran tadi apabila tidak tenang, dia akan, pikiran yang tidak tenang tadi itu, pikiran negatif tadi, dia akan mengundang mudarat dalam kehidupan, mengundang segala macam masalah dan juga penyakit. Jadi apabila pikiran kita, mental kita tidak rubah, kita tidak perbaiki, maka penyakit jangan harap kekal. Walaupun nampak berobat pada orang itu saat itu dia langsung sembuh, itu baru tubuh. Untuk memproses untuk penyakit untuk penyembuhan yang kekal harus mental yang diperbaiki. Terserah Anda mau percaya apa atau tidak. Tanya diri sendiri, jawablah dengan sendiri. Banyak pada umumnya manusia hanya fokus menyembuhkan penyakit tubuh, tidak menyembuhkan penyakit mental. Sebab itulah manusia zaman sekarang paling banyak yang penyakit mental, paling banyak yang penyakit hati, iri, dengki, hasad, dengki, tak boleh lebih melihat orang. Bukankah itu penyakit hati? Bukankah itu penyakit mental? Bukankah itu penyakit anxiety? Itu 2 kali 5 juga. Tak kira orang biasa ke orang awam ke Pak Ustadz ke Pak Ustazah ke macam-macam, merasa sudah berilmu, merasa sudah hebat, merasa ilmunya yang paling besar, macam-macam. Kenapa? Merasa diri yang paling hebat, yang paling baik, yang paling suci. Itu karena kalau masih merasa, itu masih kasar. Masih merasa ada diri. Diri berarti itu masih diri ego. Lihat hebat-hebat orang dalam keilmuan, ilmunya hebat, amalannya hebat, kaji makrifat putus, kaji diri putus, semuanya dia putus, khatam Quran putus, semua dengan hafal putus, tapi kenapa dia banyak penyakit? Kenapa dia banyak penyakit, dia tidak dapat mengatasinya, dia tidak dapat mengobati diri sendiri dengan ilmu yang dia pelajarinya. Bukankah dia sudah dekat dengan Tuhan? Bukankah amalannya bagus, semua zikirnya semua bagus, tak pernah lidahnya, tak pernah putus, ilmunya semua kaji diri semua tahu, tapi kenapa dia sakit? Tuhannya di hospital. Bukankah Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita? Lalu kenapa mencari Tuhannya keluar, mencari obat keluar? Di mana? Yang katanya sudah kenal diri, yang katanya sudah kenal Allah, kenapa mencari keluar? Di mana ilmu yang selama ini dipelajari? Coba buktikan, adakah ilmu itu mampu menolong diri sendiri ataupun hanya memudaratkan diri? Coba pikir pakai akal sehat. Ramai orang yang mengaji, yang berilmu, tinggi ilmu sampai ke langit, ibadah sampai ke gunung. Tapi kenapa banyak penyakitan? Kenapa? Banyak rasa simpan sakit hati di dalam. Tak puas hati, kecewa, dendam, hasad, ujub, bangga diri, sombong. Macam-macam penyakit hati. Inilah punca sumber segala macam penyakit. Kalau sudah penyakit hati di sini nih, otak manusia akan jadi error. Pikirannya banyak negatif. Walaupun lidahnya banyak berzikir, tapi hatinya, pikirannya entah kemana. Lidahnya berzikir, tapi perbuatannya tidak berzikir. Lidahnya istighfar 24 jam, tapi perbuatannya, lidahnya, panca inderanya tidak diistighfarkan. Istighfar apakah namanya itu? Coba Anda renungkan. Coba belajar
berpikir dengan akal sehat, bukan dengan akal nafsu. Coba kembali renungkan. Saya bukan orang baik, saya juga orang jahil. Saya belajar dari kehidupan saya tidak pandai baca Quran. Dan saya tidak pernah duduk di sekolah agama, hanya sekedar sekolah biasa. Saya membaca kehidupan saya. Saya membaca perjalanan hidup saya. Dari kejahilan diri saya. Hingga membuat saya sadar. Berbanyak azab Allah timpakan kepada diri saya. Saya belajar, mengamati, menganalisa kenapa hidup saya seperti ini. Apa yang saya lakukan, kenapa jadi begini. Saya banyak dulu mencari ilmu, tapi ilmu itu tidak dapat memperbaiki hidup saya. Syukur Alhamdulillah. Hati kecil saya dari dulu selalu minta kepada Allah, ya Allah tunjuki aku ke jalan yang lurus, yang sebenar-benar lurus dan benar. Lagi benar dan yang Engkau ridhoi. Batin saya menderita berpuluh tahun. Perasaan saya selalu minta kepada Allah. Tapi inilah jalannya dengan saya belajar. Step by step, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban perasaan, macam-macam. Harus saya lalui proses untuk saya menjadi seperti sekarang. Alhamdulillah, walaupun hanya baru sedikit saya sadar, saya mula melemah. Saya mula menyadari kesilapan diri saya, disitulah saya dapat bangkit, memperbaiki diri saya. Di apa yang saya ceritakan selama ini, yang saya tuliskan selama ini, itu adalah kisah hidup saya. Dari kejahilan diri saya menuju kembali kepada sadar. Inilah yang saya jadikan pelajaran. Dengan kesadaran, kita akan mampu melihat kesilapan diri kita. Dengan kita menyadari kesilapan diri kita, disitulah bangkit tekad untuk merubah, memperbaiki. Tetapi kalau belum sadar di mana kesilapan diri kita, macam mana kita nak merubah? Kalau kita tidak merubah, maka penyakit akan menimpa-nimpa diri kita. Kita sibuk merubah orang, tapi kita tidak sibuk merubah diri kita, memperbaiki diri kita. Cobalah, perbanyak muhasabah diri, cek kesilapan diri setiap hari, amati pikiran dan juga perasaan, amati perbuatan diri sendiri, amati orang amati sesuatu yang terjadi di persekitaran. Jadikan itu satu pelajaran, karena itu adalah alam yang mengajar arti kehidupan bagi manusia yang berpikir. Inilah yang katakan pelajaran kitab diri. Itu yang wajib dibaca, kitab diri, kisah hidup diri sendiri. Itu yang harus dipahami, itulah Al-Quran. Al-Quran yang hidup, yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Belajarlah membaca kehidupan diri sendiri. Itu yang wajib Anda pahami. Itu yang wajib Anda kenali, perbuatan diri. Mari kita kembali ke diri masing-masing. Perbanyak muhasabah diri. Jangan sibuk menyalahkan orang. Belajarlah menyalahkan diri sendiri. Belajarlah muhasabah diri, memperbaiki diri. Karena tidak ada siapa yang dapat membantu kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada siapa yang dapat menolong kita kecuali keyakinan diri kita sendiri, iman kita sendiri. Jika iman kita salah, maka yang akan membinasakan hidup kita. Jika iman kita tepat, maka iman kita, keyakinan diri kita inilah yang akan menyelamatkan kita, melindungi kita, memagari kita. Di mana letaknya? Dia sangat berkaitan pikiran dan juga perasaan. Keyakinan diri, keyakinan pikiran tadi, pikiran-pikiran yang sehat tadi. Jadi usahakannya. Perbaiki diri,
perbanyak muhasabah diri. Cek kesilapan diri. Bersungguh-sungguhlah belajar kembali ke diri. Karena apapun, hebat apapun, tidak ada yang menolong diri kecuali diri sendiri. Yang bersungguh-sungguh bertekad, berkorban, menjalani proses. Sakit, susah harus dijalani. Tanpa sanggup menjalani proses, maka Anda tidak akan menuai hasil. Ya, selamat mencoba kembali ke diri. Assalamualaikum.